Halo, selamat datang di channel Violenata. Kali ini aku balik lagi dengan segmen review buku setelah sekian lama. Kayak terakhir kali aku bikin review tuh kapan ya? Udah lama banget lah, sebulanan yang lalu kayaknya. Sebenarnya tuh segmen ini mau aku bikin seminggu sekali awalnya, setiap hari Rabu. Tapi ternyata karena aku akhir-akhir ini juga nggak banyak baca buku ya, dan nggak punya kesempatan buat beli buku. Kayak emangnya tuh kepake terus gitu loh, jadi belum ada buku baru yang bisa aku bahas. Sebenarnya aku udah ngincer novelnya Jessica Jung yang Shine sama buku yang dibaca Jungkook, cuma ya itu tadi, kalau misalnya ada yang berbaik hati ya, misal karena aku lagi nggak ada buku yang bisa dibahas, terus nggak ada buku baru juga, jadi aku memberanikan diri untuk membahas buku yang aku tulis sendiri. Judulnya adalah Burung Abu-Abu ya, ditulis sama Violenata. Ini novel yang aku tulis kalau nggak salah tuh, kapan ya, 2 tahun yang lalu kayaknya sih 2 tahun yang lalu ya. Tapi baru aku terbitin itu, kok aku lupa sih, 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu, pokoknya udah tahun-tahunan lah. Cuman memang jarang aku bahas, dan aku rada apa ya, kayak rada berat gitu, kayak mau bahas tapi nantilah di belakang aku jelasin alasannya kenapa aku kayak ragu-ragu gitu untuk mempromosikan buku ini ya. Cuma teman-teman dekatku sih yang tahu basically aku nulis buku dan berani-beraninya gitu menerbitkan buku gitu ya. Teman-teman dekatku doang yang tahu. Cuma ini karena ya aku pikir nggak apa-apa lah dijadiin sebuah konten, siapa tahu kalau suatu saat nanti ya bukunya tiba-tiba hilang, terus aku kayak nyari-nyari, kayaknya dulu pernah nulis buku deh, nah ada dokumentasinya gitu. Sinopsisnya ini tentang anak SMA. Di sini pakai sudut pandang orang pertama ya. Jadi si tokoh aku ini adalah seorang cewek. Dia waktu SMA itu bener-bener tipikal yang YOLO banget gitu loh, tipikal cewek yang sukanya tuh main organisasi bareng teman-teman gitu. Dia nggak ambil pusing soal masalah nilai, masalah belajar, masalah masa depan, masalah percintaan tuh dia nggak ambil pusing gitu. Dan anak SMA lah ya, cinta-cintaan anak SMA kayak gimana sih, kayak cuma gue suka sama ini terus wah gitu kan, jadi bahan omongan doang. Nah cuma lewat sebuah acara organisasi lain ya, jadi dia anak PMR si cewek ini, terus ada organisasi lain yang minta dia jadi perwakilan gitu. Dia jadi perwakilan. Disitulah dia ketemu sama si cowok yang pada akhirnya dikasih nama atau dikasih name code Burung Abu-Abu. Kalau di awal tuh sebenarnya nggak terlalu menceritakan gimana dia jatuh cintanya sih, sebenarnya lebih ke kayak peristiwa dia ikut acara itu aja tuh udah penuh dengan drama gitu, penuh dengan kejadian-kejadian aneh yang absurd banget. Kayak contohnya temennya dia tuh hampir ada yang tersesat di hutan sendirian malam-malam, terus insiden-insiden lucu-lucu gitulah. Nah ketika dia mulai sadar dia suka sama si cowok ini justru ketika dia udah pulang dari acara itu dan udah jalan beberapa lama lah. Karena sejujurnya ya si cowok ini tuh, ini namanya Irham ya, dikasih nama Irham sama aku di sini. Jadi si Irham itu tuh sebenarnya bukan cowok yang masuk tipenya si cewek ini, karena masih SMA tuh gimana sih kalian kalau suka sama cowok pas SMA tuh kan pasti yang ganteng, pintar, tinggi gitu ya, anak OSIS, terkenal kayak gitu. Nah si cewek ini tuh dia tuh lebih suka cowok-cowok yang anime gitu loh, yang cowok putih, kurus gitu, tipe-tipe anime lah. Tapi si Irham ini tuh beda banget, gak kayak yang tipikal dia. Justru si cewek ini tuh malah ngerekomendasiin Irham, kayak bahasa apa gitu, kayak apa sih, kayak mempersuasi temen dekatnya dia, namanya aku kasih nama siapa di sini aku lupa, siapa ya. Nah jadi dia tuh malah mempersuasi sahabatnya dia untuk lo mending suka sama si Irham aja, Irham tuh baik kok, gue kenal pas waktu di
acara ini dia anaknya tuh care gitu meskipun diem banget. Jadi aneh juga sih dia si Irham ini di organisasinya itu, karena bener-bener aneh aja. Karena iya, jadi organisasinya itu tuh tipikal yang terkenal dengan anak-anak gaul gitu loh. Gaul kayak anak-anak yang apa sih namanya, kan cowok semua, tapi Irham itu orangnya diem banget, dan dia tuh kayak diledekin apa juga diem baik gitu, diem baik gitulah anaknya. Nah tapi lama-lama, terutama dengan kejadian-kejadian yang terjadi ya, berkat sahabat-sahabatnya juga, itu pada akhirnya si tokoh aku ini sadar gitu, kayak lah kenapa gue jadi aneh banget, kenapa jadi kepikiran gitu, kenapa gue jadi suka. Dan akhirnya dia suka sama si Irham, tapi nggak ngerti alasannya tuh apa. Padahal ganteng banget juga enggak, pinter banget juga enggak, ya rata-rata gitulah. Intinya tuh si Irham itu ya medium aja gitu, nggak ada yang istimewa juga. Bahkan teman-temannya tuh sampai kayak heran gitu loh, lo liat dia apanya sih, kayak gitu sih. Nah ceritanya itu nggak bakalan sepanjang ini ya, nggak bakal setebel ini kalau berakhir di SMA. Jadi kenapa dia bikin novel itu, karena pertemuan yang lebih serunya itu justru pas mereka udah lulus SMA. Irham sama tokoh aku ini itu mereka kuliahnya di jurusan yang beda, universitas yang beda, dan kota yang beda. Jadi si cewek ini tuh udah kayak yang gue gak bakal ketemu sama nih cowok lagi deh seumur gitu, seumur hidup kayaknya gue gak bakal ketemu sama dia lagi gitu. Untungnya si cewek ini tuh punya sahabat cowok, namanya tuh Haris. Si Haris ini tuh sahabatnya si cewek dan sahabatnya si Irham juga, alias beruang abu-abu ini. Nah dari situlah akhirnya si cewek ini kayak dapat kontaknya, terus tetap keep in touch. Tapi sedih banget sih pas tahun pertama sampai tahun kedua tuh dia cuma bisa ngirim pesan singkat itu cuma pas satu Irham ulang tahun sama lebaran doang. Sedih banget gak sih? Kayak ya ampun, lu kenapa gak move on cuy gitu. Tapi ya realitanya tuh susah untuk si cewek ini, kayak gue nyari cowok lain kayak gitu. Sampai akhirnya itu ketemu mereka berdua. Jadi sebenarnya tuh si cewek tahu ya kalau dia tuh bukan orang yang disuka sama Irham juga. Irham tuh suka sama cewek lain. Tapi aneh banget, waktu mereka udah selesai SMA, kuliah di jurusan masing-masing, sempet deket juga pas tahun kedua berarti semester 4 tuh mereka sempet kayak sering kontak-kontakan gitu. Dan lebih dekat lagi tuh pas waktu si cewek ini udah mau lulus kuliah. Tuh mereka kayak aneh banget, Irham yang awalnya cuek, yang awalnya ini terus jadi deket banget gitu. Ini kayak gitu sih, lebih ke tentang perjalanan si cewek ini sebenarnya kenal satu cowok yang dia kira setelah sekian lama itu, dari zaman SMA kelas 2 sampai hampir lulus kuliah, dia tuh kayak paham, oh ini orangnya kayak gini, ternyata anaknya kayak gini. Ternyata tuh salah gitu, ada hal-hal yang bener-bener bikin dia kaget gitu loh. Ternyata selama ini yang aku pikir tentang si cowok ini tuh nggak bener kayak gitu intinya. Ya itu ceritanya singkat banget sih sebenarnya. Aku ceritanya sangat singkat sebenarnya. Di beberapa part SMA itu ada banyak kejadian-kejadian yang aneh juga sih, kayak lah ini tuh aneh banget, gila. Terus pas waktu mereka kuliah juga ya gitu. Yang bikin amazed-nya adalah meskipun jauh dan kayaknya nggak mungkin, tuh ternyata masih ada kemungkinan sih. Tuh mungkin bisa dijadikan sebuah gambaran ya buat kalian yang ngalamin hal yang sama kayak si tokoh aku ini, seorang cewek yang bener-bener polos banget sih, into cinta banget ya, bucin banget, gila. Nah sekarang ke alasan kenapa aku rada enggan gitu ya, rada kayak aduh aku malu mau mempromosikan ini novel. Sebenarnya Beruang Abu-abu itu beneran
julukan untuk satu orang. Orangnya cowok, dia tuh kenapa dia namain beruang abu-abu, karena posturnya dia tuh kayak gempal gitu loh, gimana sih ngomongnya, gempal tapi kecil orangnya, jadi kayak beruang. Dan dia tuh sering pakai hoodie abu-abu gitu, akhirnya dinamakan beruang abu-abu. Dan dia orang asli ya, dia tuh ada orangnya, hidup dan sehat, harusnya sih sehat sekarang. Dan itu sebenarnya terjadi beneran. Ini novel aku itu adalah aku sendiri, Violianata sendiri, kisah nyata gitu. Dan awalnya aku tuh nggak ada niatan buat mencetak jadi kayak gini. Dulu itu kenapa aku bikin novel beruang abu-abu, gara-gara si cowok ini tuh dia ulang tahun kan. Terus aku merasa kayak dia itu salah satu orang yang cukup berjasa gitu loh di pengembangan diri aku sendiri. Teman-temanku nyaranin kayak kasih baju, kasih sepatu, kasih topi, segala macam barang-barang yang beli gitu. Waktu itu aku masih mahasiswa dan aku mikir, kayaknya kalau aku kasih sesuatu barang yang kayak gitu yang dibeli itu, takutnya dia nggak suka atau takutnya nggak sesuai sama preferensi dia, kan nanti jadi nggak dipakai dan segala macam. Terus akhirnya aku mikir kayak cari satu kado yang dia nggak bakal bisa nemu dimanapun. Akhirnya aku bikinlah sebuah buku. Jadi sebenarnya ini tuh bukan draft pertama ya, aku ada bikin beberapa draft dulu, 2 kalau nggak salah, sebelum aku final dengan buku kayak gini, dengan format kayak gini. Tapi itu kayak nggak nyampe gitu loh pesannya, jadi aku rombak, aku bikin ulang. Dan yang aku kasih ke dia itu bukan versi ini, yang aku kasih ke dia itu adalah versi tulis tangan. Bukan karena aku mau seorang romantis atau apa, cuma waktu itu dia ultahnya mepet lebaran dan aku harus pulang kampung, di rumah nggak ada percetakan bagus ya, mau nyetak di kotaku tempatnya aku kuliah juga aku udah harus buru-buru pulang dan gak sempat juga karena waktu sebelum liburan tuh belum selesai gitu loh bukunya. Akhirnya aku nyalin deh, udah diketik di laptop aku salin, dan ya akhirnya aku kirim gitu versi bukunya. Nggak tahu sih ini masih nyimpan atau enggak deh. Terus kenapa aku bukukan, jadi waktu hampir lulus kuliah, kayak masa senggang gitu menjelang sidang kayaknya, itu aku lagi lumayan nganggur ya, karena tinggal revisi-revisi, terus udah nggak banyak hal yang harus ditulis dan nggak harus dikerjain, ini tinggal revisi-revisi doang sih. Dan waktu itu aku lagi seneng banget nulis. Terus salah satu teman dekatku, sahabatku, aku kasih tunjuk buku ini, draftnya. Terus dia bilang kayak, kenapa nggak coba dibukuin aja, toh ini udah ada endingnya gitu kan waktu itu. Belum ada endingnya waktu itu. Terus aku diskusi sama temanku kayak, gimana ya endingnya, gimana ya Re, dia saranin dan aku tulis. Terus kan rada gak enak ya kalau misalnya aku terbitin gitu, gak ngomong kan. Aku udah ngomong ke orangnya kok, si beruangnya juga mengiyakan gak apa-apa, jadi yaudah kayak aku terbitin. Itulah kisah dibalik buku pertama Violianata. Ya gitu sih sebenarnya alasan buku ini kenapa aku kayak rada takut, bukan takut sih, rada canggung gitu ya kayak mempromosikan tuh, karena sebenarnya tuh ini awalnya tuh bukan untuk dicetak umum juga sih. Dan ini tuh ya ada yang nyatanya gitu, di based on real person kayak gitu. Ya kayak gitu aja deh untuk video kali ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya dengan buku yang baru. Kayaknya sih bulan depan lah ya aku coba untuk beli buku baru dan bahas untuk kalian.